Halo Alia, lagi kosongan nih. Halo lagi kosong kok. Ada apa malam-malam gini? Sorry banget sih kamu malam-malam. Jadi aku pengen nanya sesuatu. Jadi kan aku lagi ada kontak nih sama perusahaan kayak Murbaut gitu. Nah dia tuh punya problem di produknya tuh sering patah gitu. Nah katanya kalau aku observe tuh dia ada kayak hidrogen embrittlement gitu. Nah waktu aku baca-baca literasi itu sebenarnya ada metode yang namanya mechanical plating dan aku kepo sebenarnya sama mechanical plating. Kamu tahu dikit nggak sih tentang mechanical plating gitu? Wah, kebetulan banget nih. Aku lagi memperdalam tentang metode mechanical plating. Mungkin aku Hmm, bisa jelasin secara general aja sih. Ntar ya, aku share PPT dari tim aku dulu. mantap. Nah, jadi mechanical plating itu disebut juga pin plating atau galvanisasi plating. Nah, prosesnya itu melibatkan penggunaan gaya mekanik untuk melapisi bagian baja dengan logam ulet seperti seng, timah, karnium, dan lain-lain. Logam ulet ini nanti akan melapisi substrat logam benda kerja dan membentuk ikatan logam melalui pertukaran elektron bebas. Nah, di metode mechanical plating sendiri, kita tuh tidak menggunakan elektrolit berair, jadi nggak ada limbah yang dihasilkan dari proses tersebut. Kemudian, proses ini dilakukan di temperatur kamar, jadi nggak seperti hot dip yang akan menimbulkan permasalahan pada komponen yang sensitif terhadap temperatur tinggi. Nah, yang paling penting, proses ini tuh tidak menimbulkan hidrogen embrittlement seperti electroplating, di mana hidrogen embrittlement ini akan menyebabkan kegetasan pada material. Nah, untuk ketebalan lapisan yang dihasilkan dari proses ini itu antara 5 sampai 25 mikron gitu, Wah, menarik banget nih setelah aku tahu dikit tentang mechanical plating. Sebenarnya itu kalau misalkan yang motorboat gitu bisa nggak sih dilakuin mechanical plating ini? Wah, bisa banget dong. Kalau kamu pengen tahu lebih jelas bagaimana proses mechanical plating, bisa aku coba hubungin tim aku. Oke, halo teman-teman semua. Jadi di sini aku punya teman Faik. Nah, dia ini pengen tahu nih lebih dalam lagi tentang metode mechanical plating. Nah, buat kalian yang udah tahu, bisa dong bagi-bagi ilmunya ke Faik. Oh, boleh. Sejauh yang aku tahu, mechanical plating itu memang pada dasarnya proses pelapisan yang dilakukan untuk komponen-komponen yang berukuran kecil, dan di mana itu produksinya dilakukan secara massal. Nah, biasanya yang diproduksi itu seperti pengencang, ring, pegas, steel stamping, dan paku. Nah, teknik ini menggunakan pelapis dengan mengaplikasikan sejumlah deposit logam yang biasanya digunakan itu seperti seng, kadmium, tembaga, timah, aluminium, dan paduan campuran lainnya. Nah, pelapisan logam yang digunakan itu biasanya disuplai dalam bentuk bubuk logam yang halus dan kering. Nah, paling banyak digunakan adalah seng, soalnya bisa memberikan lapisan anodik yang tahan korosi, seperti itu. Wah, ternyata kebetulan banget sesuai sama masalah yang lagi aku hadapin. Sekarang aku jadi makin kepo tentang komponen-komponen yang ada di mesin mechanical plating tuh apa aja ya? Mungkin kalau untuk hal itu bisa ku bantu jelasin deh. Nah, kayak yang udah ada di gambar slide ini, alat yang paling utama itu plating barrel atau rotating barrel. Mesin ini kayak mesin pengaduk semen gitu yang fungsinya ya emang buat ngaduk semua bahan yang kita gunakan. Terus selanjutnya ada surge hopper. Itu tuh dia kayak buat meneruskan dari alat dan bahan di plating barrel ke separator. Nah, di separator itu fungsinya untuk memisahkan benda kerja kita dengan bahan-bahan campuran lainnya. Tadi separator sendiri itu ada kayak dua jenis gitu, biasanya di sini ada yang konvensional dan ada yang pakai magnet. Yang konvensional itu biasanya kayak ayakan biasa, sedangkan yang magnet itu ya pakai magnet. Nah, terus mungkin di sini ada yang nggak ada di gambar ini, namanya itu media handling system. Dia tuh fungsinya buat mengembalikan blast impact yang digunakan di rotating barrel ke yang tadinya digunakan terus dibalikin lagi ke rotating barrel. Terakhir itu ada dryer. Mesin ini ya mesin pengering seperti pada umumnya, di mana biasanya itu ada belt dryer dan centrifugal dryer. Cuman yang paling umum digunakan di metode ini yang centrifugal dryer karena dia itu hemat energi sekaligus kualitasnya tinggi. Kayak gitu sih. Oh, jadi
Oke, tadi aku udah dapat masalah material sama komponen-komponen di mesin mechanical plating. Nah, kalau mekanisme di mechanical plating tuh kayak gimana sih? Jadi makin kepo nih. Mungkin itu ke aku ya. Supaya aku kerjain pas proyekan waktu itu, metode proses mechanical plating itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, persiapan permukaan, penambahan promotor, penambahan serbuk logam atau coating. Nah, kalau persiapan permukaan itu sederhananya permukaannya dibersihkan dari pengotor, entah itu pengotor organik atau anorganik. Dalam hal ini, benda kerja yang akan diproses nanti dimasukkan dalam plating barrel. Terus media berupa air sebagai media pencampur, glass impact untuk permukaan yang lebih baik, serta serbuk tembaga untuk melapisi benda kerja dengan tujuan meningkatkan adhesi juga dimasukkan ke dalam plating barrel. Nah, nanti plating barrel dirotasi. Setelah prosesnya selesai, setelah pembersihan selesai, dilakukan pembilasan dengan campuran deterjen, garam, dan air hangat untuk menghilangkan sisa larutan kimia dan meningkatkan kualitas permukaan. Prosesnya itu biasanya 3-10 menit. Nah, kemudian itu proses penambahan promotor. Nah, ini tuh simpelnya promotor atau akselerator ditambahkan dalam plating barrel. Nah, penambahan promotor ini tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan kimia yang baik pada permukaan dan membuat permukaannya lebih aktif. Jadi kemampuan adhesi buat menerima coatingnya nanti meningkat. Nah, kemudian itu coating dan pelapisan. Ini merupakan metode terakhir. Tadi kan campurannya bentuknya udah kayak seluri gitu. Dari kondisi benda kerja itu udah terlapis dengan baik dengan tembaga ya. Nah, nanti serbuk logam untuk melapisi benda kerja yang dimana ini merupakan seng ditambahkan campuran untuk menghasilkan flash coating atau lapisan tipis pada permukaan sebagai basis dari pelapisan nikel selanjutnya. Nah, nanti plating barrel berisi campuran dirotasi lagi selama 3-5 menit. Terus nanti kalau misalkan udah terdeposisi pada permukaan benda kerja, serbuk seng sisanya itu dimasukin lagi untuk menghasilkan lapisan dengan ketebalan yang diinginkan. Nah, nanti plating barrel kembali dirotasi dalam waktu tertentu, yang pengoperasian, pH, campuran, dan sebagainya itu harus dikontrol dengan baik untuk menghasilkan pelapisan yang seragam. Setelah selesai, ketebalan dari benda kerja diperiksa. Kalau misalkan sudah cukup, bakal lanjut disalurkan melalui resource hopper yang sebelumnya dijelasin sama Pram menuju ke separator. Nah, di separator ini dia tuh dipisahkan dari media air, serbuk, dan media-media lainnya yang sekiranya tidak masuk dalam bagian benda kerja. Nah, komponen seperti glass impact yang sebelumnya terlihat di video juga dikembalikan dalam plating barrel dengan media handling system yang sebelumnya udah dibilang ya. Nah, benda kerja yang telah terpisah nanti dibilas dengan menggunakan media air untuk menghilangkan sisa cairan kimia dan serbuk yang masih terbawa. Kalau permukaannya mau permukaan yang halus nih, bisa digunakan polishing dengan menggunakan media air. Nah, air tuh berperan penting di sini. Terus benda kerja yang udah sesuai, yang udah di polishing dan sebagainya nanti dikeringin dengan menggunakan dryer biar cairannya tuh hilang. Setelah dihilangkan cairannya, benda kerja itu udah siap disalurkan dan diproses selanjutnya. Jadi kalau misalkan mau lanjutin proses kayak misalnya mau ketahanan korasi ditingkatkan, aus dan yang lainnya ditingkatkan itu bisa. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme dari mechanical plating zinc ini. Oh, jadi kalau aku lihat tadi tuh intinya ada 3 proses utama. Yang pertama persiapan permukaan, terus penambahan promotor, sama terakhir itu penambahan serbuk logam pelapis. Nah, tapi kalau misalnya aku lihat dari output proses mechanical plating itu mirip-mirip sih sama proses-proses plating lainnya. Nah, tapi kalau kelebihan dari mechanical plating ini apa? Nah, jadi proses mechanical plating ini memiliki kelebihan dibanding proses plating lainnya. Yaitu pada proses mechanical plating ini tidak terjadi pembentukan hidrogen embrittlement atau pengetasan material akibat difusi hidrogen. Nah, terus proses preparasi sampelnya, preparasi benda kerjaan juga mudah dan tidak memerlukan perlakuan khusus. Terus jenis substrat yang dapat dilapisi pada proses mechanical plating ini cukup luas seperti low carbon steel, high carbon steel, tool steel, sampai high alloy steel. Nah, kemudian prosesnya itu dilakukan pada temperatur ruang sehingga dapat menghemat penggunaan energi. Terus tidak memerlukan juga proses heat treatment lanjutan. Nah, karena kelebihan-kelebihan tersebut sehingga biaya yang dibutuhkannya tuh relatif lebih murah bila dibanding dengan proses electroplating. Nah, kemudian proses mechanical plating juga termasuk ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Oh gitu, jadi kalau kelebihan-kelebihannya tadi, kekurangannya ada apa aja tuh? Nah, ada beberapa kekurangan dari proses mechanical plating ini. Yang pertama, dia tuh memiliki limitasi pada ukuran benda kerja. Jadi ukuran maksimal benda kerjanya tuh hanya sekitar 1 pon atau sekitar 0,45 kg. Nah, kalau ukuran benda kerjanya melebihi dari ukuran tersebut, dia tuh dapat terkena damage atau mengalami kerusakan pada proses rotasi di plating barrelnya. Nah, kemudian benda kerja yang berbentuk plat ringan tipis gitu, yang cenderung dapat saling menyatu antara satu sama lain, dia tuh lapisan yang terbentuk tuh tidak akan dapat maksimal gitu. Nah, terus untuk lapisan-lapisan yang terbentuk pada bagian seperti bagian tepi, bagian sudut-sudut, bagian ulir, nah itu tuh lapisan yang terbentuknya akan relatif lebih tipis daripada bagian lainnya sehingga akan lebih rentan terhadap korosi.
Nah, yang terakhir dia tuh ikatan antar lapisan dengan substratnya itu lebih lemah gitu dibanding dengan yang dihasilkan dari proses hot dipping. Oh gitu. Jadi kalau misalnya bisa aku simpulin, proses mechanical plating ini tuh bisa disingkat proses pelapisan logam pakai serbuk logam secara mekanis dalam kondisi suhu. Nah, kalau kelebihannya dari mechanical plating ini tuh dia nggak butuh temperatur tinggi kayak hot dip, dan dia nggak butuh arus listrik juga kayak electroplating. Jadi biayanya lebih murah, dan selain itu juga dia tuh menghindari dari hidrogen embrittlement. Nah, jadi setelah aku belajar tentang mechanical plating ini, aku jadi semakin tertarik nih. Jadi ntar aku bakal pelajari lebih lanjut, dan semoga bisa jadi suggestion di final report dari kontrak aku. Oke, makasih banyak semuanya buat bantuannya. Aku izin keluar duluan ya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Sama-sama, semangat proyeknya. Semangat proyek.